mulai untuk persekutuan kita dan kita tidak terlalu formal saja. Nanti kalau seandainya ada pembicaraan, ngobrolan, kita akan ngobrolkan sedemikian. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kita akan mulai untuk persekutuan kita dan kita akan awali dengan pujian dan pembukaan. Silakan Mas. Salam semuanya. Salam. Bagaimana, sehat? Puji Tuhan. Ya, kami mengucapkan selamat datang kepada Pastor Nihanda. Kami senang sekali bertemu dengan Pastor. Bahasa Inggris. Dan kami mengucapkan selamat datang juga kepada hamba Tuhan yang sudah hadir bersama kami, kepada mahasiswa dan Pak Willy, Pak Yudi, Pak Bambang, Pak Tio juga. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul kembali untuk puji nama Tuhan. Dengan kita mengawali lagu pujian nomor 33. Lagu pujian nomor 33, Mulia Namamu Tuhan. Oh
Pendeta Antoro untuk membawa kita dalam doa pembukaan. Mari kita satu hati dalam doa, kita berdoa. Bapa surga yang kami sembah di dalam nama Yesus, Allah yang kudus, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tahu, Allah yang maha adil. Kami percaya Engkau adil di tengah kami, memberkati hamba-hambamu dan calon hambamu yang pada sore akan disegarkan kembali melalui firman Tuhan dan dorongan-dorongan yang penting untuk mereka kembali ke ladang pelayanan. Hamba-Mu Brother Niranja telah berada di tengah kita. Engkau berkati dia untuk menjadi berkat bagi SCTV ini. Seluruh yang hadir hari ini terberkati dengan daya sejahtera-Mu. Demi nama Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Antoro yang sudah mau kita dalam doa pembukaan. Mari kita melanjutkan puji nama Tuhan dengan lagu pujian nomor 156. Tuhan menuntun hidupku. Roma
pasal yang pertama, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Roma pasal 1 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Untuk menghormati Tuhan dan firman-Nya, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Dan kita akan membaca secara bersama-sama ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Hitungan yang ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Sebab kamu mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan pimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Niraja, mari kita sambut dengan satu lagu pujian nomor 97. Firman Taman yang Please come in, brother. You may translate him now. Okay? Semangat Bapak. Semangat. Ada Lydia. Fighting. Okay? You translate this one. This gentleman. Okay? Go ahead. Okay, try. Well, it's good to be here with all of you. Adalah hal yang perlu sukacita berada di sini karena kalian semua. I'm excited to be here because anytime I can get around Bible college students, I get excited. Saya selalu jadi sangat bersemangat ketika saya bertemu dengan para mahasiswa di sekolah teologi. So how many of you are going to be graduating this year? Jadi ada berapa yang akan lulus tahun ini? Okay, why don't you stand up, those that are going to be graduating? Silakan berdiri. Well, let's give them a big hand because they've been faithful to complete what they started. Beri mereka tepuk tangan yang Now, what's the next batch that's going to graduate after that? Can you stand up? siapa yang selanjutnya akan diwisuda silakan berdiri. Dari mana? Over the last 15 years, I have
I've had the opportunity to be involved with West Coast Bible College in the United States, and our theme is to train laborers for the harvest. Kira-kira 15 years, 15. 15 tahun yang lampau saya lulus dari Bible College, yes. West Coast Bible College. Lulus dari sana, kemudian the theme with their motto is training laborers for ada the sebuah harvest. tim yang diterjunkan untuk melatih para pemulai. So, as you think about training laborers for the harvest, Jika Anda berpikir tentang training untuk tuayan, I want you to think about the world. saya ingin kalian berpikir tentang The world, yes. dunia. So, how many people live in this world? Berapa orang atau berapa banyak mereka yang hidup di dunia ini? How many live in this world? What's the population? Berapa populasinya? 8 billion people. 3 miliar. 8 billion people. 3 miliar. Now, who's the smartest out of these Bible college students? Who's the smartest out of all of you, the Bible college students? Siapa Can yang you paling stand up? cerdas di antara kalian di tempat ini? Silakan berdiri. Who's the smartest? Stand up. Yang paling cerdas silakan berdiri. Nobody is. Well, let's ask the others. Who do you all think is the smartest Bible college Siapa student? yang berpikir yang paling cerdas di sini? Okay, very good. Stand up. Stand up. Siapa? Kalian berpikir siapa yang paling cerdas? All. Okay. Tidak ada bodoh. Yeah, that's okay. Stand up. One person stand up. Okay, why don't you stand up? Silakan berdiri. Menurut kalian siapa yang paling Okay, cerdas? stand. Everyone. Edwin, silakan berdiri. Okay, stand. Berdiri. Berdiri. Okay. Selfie nggak sih? Selfie. Equip. Nggak sih? Now, how many zeros are there in 8 billion? Berapa jumlah nol di bilangan 8 miliar? Okay, you can take a paper and write it down. Berapa jumlah nolnya di 8 miliar? Jumlah nolnya. Okay. Naik. Okay. You can take a paper. Can somebody take Bisa a paper and write it down? menuliskan kemudian sebuah kertas. Naik. 9. Okay. Who are the lecturers here? Who's the teachers that are here? Siapa dosen yang No ada di one. sini? There are teachers at the back. The principal is there. Siapa dosen? Is he correct? How many zeros? Apakah itu benar? Jumlah nol 8 miliar? Yes. Benar. Okay, the teachers are saying correct. So you get a chocolate from the teacher. Okay. Ya, itu benar. Seperti yang dikatakan. Now the problem is, Masalahnya okay, I adalah want you to listen very carefully this evening. Anda harus mendengarkan ini baik-baik. Okay? Sore ini I want you to listen very carefully this saya evening. ingin kalian mendengarkan ini baik-baik. Now, it is said that 3/4 of that percentage, or 3/4 of that population of 8 billion Dikatakan bahwa 3/4 dari populasi in dunia and around Asia. hidup di sekitar Asia, 3/4 dari populasi dunia. And over time, Dan seringkali it's getting hard for preachers from America and from other part of the world to come to Asia. It's very, very difficult. seringkali menjadi hal yang sulit ketika para pengkhotbah dari Amerika itu datang ke Asia untuk memberitakan firman Tuhan. But what is happening is that God is calling men and women from Asia to go into Asia and tell people about Jesus Dan Christ. yang terjadi adalah maka orang-orang Asia itu sendiri yang kemudian ditraining untuk menginjili Evangelis. Yes, that's right. Take the Menginjili gospel. orang Asia itu sendiri. It is also said Adalah juga dikatakan that more than 90% of this group of people lebih dari 90% grup ini have not heard about Jesus Christ belum even pernah once. mendengar Yesus sekalipun.
So I want you to think about it. Saya ingin kalian berpikir tentang hal ini. That as you are growing up Ketika Anda bertumbuh in this country dalam negara ini and all around this region, dan seluruh area negara ini, there are people that are dying that will go to an eternity in hell because there was nobody to tell them. banyak orang yang meninggal, artinya mereka meninggal dalam kekekalan di neraka karena tidak ada seorang pun yang memberitakan Yesus kepada mereka. So, just in recent times, in Myanmar, we heard about the earthquake. In Myanmar, the earthquake. Di Myanmar terjadilah gempa bumi, kita mendengar gempa bumi. Within a few minutes, Dalam hitungan menit, 5,432 people lost their lives. 5.432 orang meninggal. Now they woke up just like you woke up this morning. Seperti Anda sekalian ketika mereka bangun pagi, They thought about the day they were going to have and the things that they were going to do. mereka seperti biasa, mereka bangun pagi melakukan hal biasa seperti biasanya. But that afternoon, Tapi ketika sore hari, they lost their lives. mereka kehilangan nyawa mereka. And many of them Dan kebanyakan mereka will spend an eternity in hell. menghabiskan masa kekalahan mereka. di Why? neraka. Because there was nobody to tell them. Kenapa? Karena tidak ada satu orang pun yang memberitakan Yesus kepada mereka. Last week Minggu kemarin in India, di India, it was a happy time. pada waktu happy time, masa-masa yang senang, waktu-waktu yang senang. Many people came to the airport to say goodbye to their family that were leaving, and they were leaving a place called Ahmedabad to fly to London. Banyak orang dari keluarga mereka mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga mereka untuk mereka terbang from Ahmedabad, a place in India to sebuah London. tempat di India, tadi namanya menuju ke London. Keluarga ini mereka berkata goodbye berjanji bersama. One was a family, a father, a mother, and a daughter. Ada sebuah keluarga, mama, papa, dan anak putri. They sold everything they had because they had got their visas to migrate to London. Mereka menjual segala yang mereka punya hanya untuk mendapatkan visa untuk bisa pergi ke London. They got onto that plane. That plane started, and no doubt they were talking amongst themselves on the plane. Dan ketika mereka bicara biasa, ketika pesawat ini mulai mau terbang, mereka bicara biasa. It took 32 seconds from the time that the plane started for that plane to crash. Membutuhkan waktu 32 detik untuk pesawat ini starter, bergerak, kemudian menuju crash, tabrakan. 32 detik. How many of you have a stopwatch? Berapa di antara kalian yang melihat stopwatch? Yang bisa You melihat have one, brother? stopwatch. Stopwatch? Stopwatch. Can we stand for a minute? Shall we all stand up? Stopwatch. Stand. Silakan berdiri. Okay. Yang ada aplikasi stopwatch. Silakan. Okay. Pastor Antoro is going to, when I say yes, go, we're going to stay silent, okay? And he's going to time 32 seconds. Ketika Pak Antoro berkata yes, Yes. So go ahead, and Pastor Antoro, go ahead. 32 seconds. Can you watch? Can you look? 32 seconds. Let's count. yang lain dia. All the No, just one. Yes, go. So it's 32 seconds. You counted? Yes. Okay. Do you know how much time that was? Come here. Better. You got your phone, right? Can you stop this? What is that? Okay, we're going to do it again. Kita ulang lagi. Okay?
derajat ini kita bisa merasakan bagaimana durasi 32 detik. That's 32 seconds. Itu tadi Dan- 32 detik. That was all the time they had. Itulah waktu yang mereka punya. Keseluruhan waktu yang mereka punya. Before their lives came to an end. Maybe see that. Sebelum silakan itu. My dear friends, your training to be a servant of God, Pelatihan Anda untuk menjadi para hamba Tuhan, to be a messenger of God, menjadi para utusan Tuhan. and God has placed you in a country and in a region where people negara ini ke are going to die and spend an eternity in hell. memberitakan Injil mereka yang sebenarnya kalau belum mendengar Injil bisa para sekarang sebelum mendengar Injil mereka akan pergi ke kekalahan neraka. And we have so little time to tell them about Jesus Christ and what He can do in their lives, just like He has done in your life. Kita hanya memiliki waktu yang singkat untuk bisa memberitakan Injil kepada mereka. One day, you and I are going to stand before God, Suatu hari Anda dan saya akan berdiri di hadapan Tuhan and many times, many times that day is going to come when we least expect it. We won't have so much of time to think about putting things right. dan ketika kita merefleksi waktu itu kita tidak berpikir bahwa ada banyak waktu untuk refleks To reflect, yes. untuk Yes. merenungkan Yes. keberadaan kita sendiri. It will be too late to think about, I wish I had done this. I wish I could have spent my life like this. I wish I could have done more to please the Lord. Ketika akan jadi terlambat ketika kita berkata, oh iya ya seharusnya aku melakukan ini, seharusnya aku melakukan itu, dan itu sudah terlambat. And many times when we get to that place, it's too late. Dan banyak kali untuk menuju waktu itu sudah terlambat. I can tell you that because in 1996, I almost died in that bomb blast. Saya bisa berkata kepada saudara sekalian pada tahun 1996, saya hampir mati karena ledakan bom. And I didn't have time Dan saya tidak punya banyak waktu. because the 450-pound explosive went off immediately and many people died. Ketika bom dengan sekian volumenya tadi meledak dan banyak orang meninggal, saya tidak punya banyak waktu. And you may not have time to get your life together. And so God is giving us opportunities like this for us to think about and live our lives in a way that please Him so that we can live without regret. Ya, Anda sebenarnya sudah punya kesempatan seperti ini ketika apa tadi yang dipikirkan itu, Anda sudah punya kesempatan untuk memikirkan hal-hal yang nanti tidak menjadi sebuah penyesalan. So I want to share with you some words from the book of Ephesians, if you don't mind, Saya if you ingin turn there. kitab Efesus. The book of Ephesians. I'm going to take you on a little bit of a journey for us to think about. Before I get to the message and share some things, I want to get you to think about some things. Ephesians chapter 2. Efesus pasal yang kedua. Chapter 2, yes. All chapter 2. No, we just go through portions. I'll just tell you which verses to read. Okay. So in Ephesians chapter 2, Dalam Efesus pasal yang kedua, Paul is reminding the church in Ephesus, gereja di but Efesus, but he's also reminding you and me this evening. tapi Paulus juga mengingatkan Anda dan saya sore ini. And he's saying there in verse 1, and you hath he quickened. In other words, God has raised you up from being dead in your sins. Dan Paulus mengingatkan bahwa kita semua dibangkitkan dari raised from, Living a life of sin, being dead in your sins. kita sudah mati karena dosa. And it says there in verse 2, if you look at verse 2, it says, Dalam ayat yang kedua, wherein in time past we walked according to the course of this world. In other words, Paul is saying, here is how you and I lived our life. We lived our life according to the things of this world in that time past.
di ayat kedua dijelaskan bahwa di masa yang lalu kita mengikuti the course of this world, jalan dunia ini. Kita melakukan itu di masa-masa yang lalu. And then he says, according to the power of the prince of the air, in other words, Satan was the one that was controlling your life and my life and influencing your life and my life. Dan dikatakan bahwa kuasa kegelapan itu menguasai hidup kita di masa lalu itu. Kuasa kegelapan itu mengontrol hidup kita di masa lalu itu. And in verse 3 then he's saying, look, before you became a child of God, if you look at outside at a sinful world, that's how you and I lived our lives. We were sinful people. We did wrong. Kita adalah orang-orang yang berdosa di masa lalu itu. Kebanyakan dari kita adalah orang-orang berdosa. Saya parafrasekan langsung karena terlupa. And in that same verse he says, we lived according to the desires of our flesh and our mind. Dan dikatakan bahwa kita hidup sesuai dengan keinginan daging kita, desire of our Flesh and our bodies and our mind. dan keinginan pikiran kita. Look, how many of you here are a child of God? Can I see your hand? Banyak di antara kalian adalah child. Yes. Have you given your heart to Jesus Christ? Has He saved you from your sin? Menyerahkan hati kalian kepada Tuhan, silakan stand up. Yes, I would like to put your hand up. If you know Jesus Christ as your personal Savior, let me see your hand. Percaya kepada Yesus. Because we want to be sure, right? We want to be sure. So all of you have your hands up. That's good. Now, before you became a child of God, Sebelum Anda menjadi anak, Paul is saying this is how you live your life. You lived according to your flesh. You lived according to the desires of your heart. That's how we live. ya sebelum kalian menjadi anak Allah, inilah jalan yang kita lalui sesuai dengan keinginan daging kita dan lain sebagainya. But then in verse 4 we Tapi say, dalam ayat yang keempat dikatakan, but God who is rich in mercy, yang kaya akan anugerah for His great love, karena wherein He kasih-Nya yang loved besar, us. yang dilimpahkannya kepada kita. I want you to think about it. Saya ingin kalian berpikir tentang hal ini. You and I are not special. Anda dan saya bukan spesial, bukan. There is no reason we should be going to heaven while almost 6 billion people are going to hell. Kita bukan orang yang spesial. Yang What's so artinya- special about us? Nothing. Ya artinya sudah diselamatkan. Apa yang spesial dari hidup kita? Tidak ada. But it's God's mercy towards Tapi you. karena kasih karunia Allah, It's His great love towards you. dikatakan bahwa Dia kasihnya besar kepada Anda. That He gave you the opportunity to hear the gospel Dia memberikan kesempatan untuk mendengarkan Injil and respond to that gospel dan so that you can be merespon sitting Injil, here. sehingga kalian bisa ada di sini. As I see young people around, you see young people that are caught up in drugs and immorality Saya and melihat all banyak kinds of muda things. yang terjebak dalam drug, narkoba dan lain sebagainya. Why are you here and why are they Ya, there? kenapa Anda di sini anak-anak muda, sementara yang kena drug, narkoba ada di luar sana? Brother, you know the life you lived when you were serving in that market, and God called you out of that life, and God showed His love towards you just like He has to all of us. Saudara, apakah saudara tahu bahwa saudara, saya parafrasekan lagi karena terlalu panjang. Saudara itu sendiri sudah dipilih oleh Allah daripada mereka yang ada di luar sana. Compared to the World outside, yes. And then in that portion, Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, where He reminds us, it's by grace that we are saved, Efesus 2 not of ini ourselves. mengingatkan kita bahwa hanya karena anugerah kita bisa. So Paul Jadi Paulus reminds this church and reminds these people of God's love and what God had done for them in His love. gereja akan kasih Allah dan akan apa yang Allah telah lakukan di dalam gereja. And in chapter 3, verse 1, Ayat pasal ketiga ayat yang pertama, Paul says, for this cause, Paulus because of what berkata, He has done for me, Paulus berkata, inilah karena inilah sebabnya. he says, I'm serving God the way I am. I'm doing what God has called me to do because of His great love that was manifested in my life. Kasih karunia Allah yang besar kepada aku. Itulah sebabnya.
Tadi Pastor Niranja menekankan itulah sebabnya. But then, Dan I'm getting to where I want to get to. So, and then in chapter 4, di pasal yang keempat, in verse 1, di ayat yang pertama, Paul has not only reminded them of God's love and how God had saved them, just like He had saved you. Paul then talks about how because of that, how he has given his life to serving God. And now in chapter 4, verse 1, go ahead. Jadi And di read Efesus pasal yang keempat ayat pertama, Paulus berkata bahwa Oh, you need your glasses. Yes. Sebab itu aku menasihati kamu, aku orang yang dibicarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Yeah? Okay. So that verse then, Paul is, what does beseech means? He's appealing to you. He's pleading with you. And that's what God is doing with you this evening. God is saying, I have done so much for you. And I beseech you that you will live your life worthy of your calling. Ya. Paulus menekankan, Paulus menekankan supaya apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Paulus menekankan seperti di ayat yang pertama tadi, hidup berpadanan dengan panggilan itu. Karena apa yang telah Tuhan perbuat, maka hiduplah sesuai dengan panggilan itu. My dear friends, you've been here to study, and these teachers and lecturers have poured themselves into your life. Belajar, dan kemudian para dosen ini mengajar, memastikan hidup mereka. And God has poured Himself into your life. And God has poured Himself, has given Himself, done so much for you. dan Allah memberikan banyak karya kehidupannya untuk kalian semua. And He's saying, I want you to live a life that is worthy of your calling. Dan kita harus hidup berpadanan dengan panggilan itu. Worthy of the vocation to which you have been called. Berpadanan dengan panggilan vokasi di mana Anda terpanggil. God has not called you to be a bank manager. God has not called you not to be a businessman. God has called you to be a messenger of the gospel. Allah tidak memanggil Anda menjadi manajer bank, dan Allah tidak memanggil Anda menjadi vokasi-vokasi yang lain, tetapi Allah memanggil Anda menjadi pesan-pesan Allah, pembawa pesannya Allah. Men that are in Bible college, God has called you to be a pastor. Para Don't laki-laki settle di for sini, anything less. Anda dipanggil untuk menjadi para pastor gembala. Jangan lakukan kurang dari itu. Because if you do settle for something less, Jika Anda one day you melakukan stand sesuatu before yang God, lain dan you're going to juga regret it. Sorry. One day when you stand before God, you're going to regret it. Ya, ketika Anda melakukan panggilan yang menyimpang dari panggilan, suatu ketika berhadapan dengan Tuhan, Anda akan menyesali. Because time is short. And one day we will give account to God. Suatu ketika kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita di depan Tuhan, karena umur kita atau hidup kita singkat. So this is not just for those that are graduating, this is for all of us. Jadi ini semua bukan hanya pesan ini bukan hanya untuk mereka yang nanti akan diwisuda, tapi untuk kita semua. So when you get to chapter 5, Ketika kita mencapai Efesus pasal yang kelima, I want you to look at chapter 5. What is verse 1? Can one of you read verse 1? salah What satu is baca Bible saying ayat yang in verse pertama, Efesus 5 ayat pertama, silakan baca salah satu. Efesus 5 ayat 1. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. 1? Right. What does he say? Be a follower of God. Yang dikatakan adalah menjadi pengikut Allah, follower. So I want to share with you today, Saya ingin men-sharekan sesuatu hari ini. what are some things that you and I must be doing as a follower of God? Ada sesuatu yang harus kita lakukan sebagai, kalau di sini penurut Allah, kalau di bahasa Inggris, pengikut Allah. Ladies, this applies to you as much as it applies to the men. Wanita ini adalah, It applies to them. This is also for them as ini much as adalah juga bisa diterapkan kepada wanita. So as a child of, as a follower of God, the first thing he tells us is in verse 2. He says, walk in love. Ya, hal yang bisa dilakukan terdapat di ayat yang kedua, yaitu walk in love. Walk in love. Berjalan dalam kasih.
Why is God asking us to do that? Kenapa Allah memerintahkan kita untuk hidup atau berjalan dalam kasih? Because it was His great love that He showed you and me when He saved us. Karena Dia sudah mencurahkan kasih-Nya yang besar pada kita sehingga kita bisa diselamatkan. Because of His great love, He sent His Son to die on the cross for you. Karena kasih-Nya yang besar itu Dia mengirimkan anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib karena kita, karena dosa kita. And He's now telling these people, and just as God is telling us today, I want you to walk in love towards Him, In love towards God first. Ya. Oleh karena itu maka kita harus hidup sebagai pengikut Allah ini, kita harus hidup dalam kasih sebagaimana kita hidup menuruti Allah atau menjadi pengikut Allah. How do you walk in love towards Him? You walk in love towards Him by taking the time to read His Word, to taking the time to pray and communicate with Him, and to spending time with Him. That's how you demonstrate your love. Bagaimana caranya kita hidup dalam kasih? Bagaimana kita mendemonstrasikan hidup dalam kasih? Membaca Alkitab, berdoa, dan juga berkomunikasi dengan saudara-saudara seiman yang lain. We also demonstrate our love by what it says, if you love me, keep my commandments. We demonstrate our love for Him by obeying His word that He told us to do. Ya, singkat ya, dengan cara bagaimana kita mengasihi Allah, dengan cara mentaati semua firman Tuhan. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi Allah, yaitu dengan menuruti firman-firman Tuhan. Yes, so He's given us lots of instructions. Young people, I want to guard you, ask that you guard yourself. Stay away from the phones and internet and things like that, because it will corrupt you. Anak-anak muda dinasihatkan supaya menjauhlah atau bisa menjauh dari internet, media sosial yang bisa merusakkan hidup kita. As you're studying in the Bible college, don't go to the internet to follow people that you don't know and what they are preaching, because it will corrupt you. Ketika Anda belajar di sekolah Alkitab, jangan ikuti teman-teman di luar sana, di media sosial, di internet yang tidak mengenal Tuhan. Karena itu akan membahayakan, merusak hidup kalian. But God wants you to be a student of the Word of God, so that you're studying the Word of God and you're obeying the Word of God and you're demonstrating your love for Him. Ya, Allah ingin kalian menjadi murid-murid Tuhan. Intinya Allah ingin kita semua menjadi murid-murid Tuhan. But we also, God says, when He says walk in love, the first is our love towards Him. But we also must walk in love towards each other. In a local church, in a place like this, we must love each other. Do you love your friends? Apakah kalian mengasihi satu dengan yang lain? Dan itu perintah Tuhan, mengasihi Allah dan juga mengasihi sama kita dan komunitas di gereja. Apakah saudara mengasihi satu dengan yang lain? Because what does the Bible say? It says, as they see your love, they will know that you love. They will know Him because of your love for one another. Ya, karena Alkitab juga berkata bahwa kasih Allah itu bisa terlihat ketika kita mengasihi satu dengan yang lain. But finally, He wants us to also walk in love towards those that are not saved outside, that are in the Artinya bukan outside. hanya mengasihi Allah, juga mengasihi sama manusia, tapi juga mengasihi mereka yang ada di luar gereja. I want you to think about how many people are there in your family that don't know Jesus Saya ingin Anda Christ. berpikir bahwa ada berapa jumlah jiwa di dalam keluarga Anda yang belum percaya pada Yesus. Is your mother, your father, your brothers, your uncles and aunts, do they all know Jesus Christ? Apakah papa, mamamu, adik, saudara, paman, bibi, siapapun orang mereka belum mengenal Yesus? Or if they were to lose their life today, would they end up in a place called hell because nobody has told them? Ya, karena tidak ada dari antara kalian yang dikatakan Injil kepada keluarga kalian masing-masing, mereka nanti akan masuk ke dalam neraka. I want to encourage you, make a list of these people, Saya ingin Anda and pray for them daily, asking that the Lord would send somebody and maybe send you to be the messenger of the gospel to them. Saya ingin menguatkan Anda untuk Anda membuat daftar nama, kemudian mendoakan itu, dan suatu ketika mungkin memang Anda menjadi the messenger of the word, pesan firman Tuhan itu atau menginjil. So as a follower of God, the first thing is we must walk in. Sebagai penurut Allah, hal yang pertama yang kita lakukan adalah kita harus berjalan dalam Walking love. Is that correct? Yeah, good. The second is, if you look with me at verse 8, look at verse 8. It says, for ye, ayat yang ke-8.
For ye were sometimes darkness, but now are ye the light. Walk as children of light. Ya, di ayat 8 dikatakan bahwa memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. So walk in the light. That means Jadi berjalanlah di dalam terang. Artinya, now imagine if it gets dark here bayangkan tempat ini gelap, and there is no light. tidak ada terang. I would probably knock my leg on this. Saya mungkin akan terbentur dengan timbal ini. You might knock into each other or trip Saya over mungkin some akan furniture. terbentur satu dengan yang lain. Now, have you tried in the night when there is no light in your dorm to walk and you stumble on something? Apakah Anda pernah mencobanya atau mengalaminya ketika tidak ada cahaya dan Anda mulai terjatuh? Listen to me, young people. The darkness is a dangerous place. Kegelapan ini untuk anak-anak muda. Kegelapan adalah tempat yang berbahaya. And in this dark world, Dan di dalam dunia yang gelap ini, it's constantly looking to pull you into the things of this world. Every day, every moment, Satan will try to tempt you to pull you back into the dark world. But God says, walk in the light. di dalam dunia yang gelap ini, maka kuasa kegelapan akan terus mendorong Anda untuk ke hal-hal yang gelap dan terus mendorong Anda di hal yang gelap. Oleh karena itu Alkitab berkata, hiduplah di dalam terang. When the bomb blast happened that I told you about, that it blew the Ketika whole bom itu building, meledak seperti yang saya kisahkan tadi, there was one young lady. ada satu anak We were trying to get everybody out of the building. We were trying to move everybody. kita mencoba untuk mengungsikan, mengevakuasi semua yang ada di dalam gedung itu, But she decided to go back tapi dia memutuskan untuk kembali ke gedung itu to take her handbag. untuk mengambil tas. Split second. And she came back. And when the explosion happened, a huge steel cabinet fell over her and she lost her life. Nah, singkat cerita, karena dia kembali untuk mengambil tas itu, maka dia kena bom meledak. One mistake. Satu kesalahan. And not even, she tried to get a handbag, not even some wrong thing, not even some sinful thing. Adalah hal yang tidak berdosa ketika sinful thing dulu. Yes. Ada hal yang tidak berdosa, dia kembali mengambil tas itu. But in your life, be careful, Tapi dalam hidup Anda hati-hati, Pak. because the good things can keep you away from the best that God has for your life. Tapi dalam hidup Anda berhati-hatilah. Hal yang baik itu bisa mencegah Tuhan untuk melakukan yang terbaik dalam hidup Anda. Because you will stand before God and you want Him to say, well done, my good and faithful servant. And you don't want to miss the rewards that He has for you. Dikatakan bahwa Anda pada akhirnya nanti harus dapat perkenan Tuhan. Baik hambaku yang setia, karena kamu sudah melakukan hal-hal yang setia. Intinya itu. But the Bible says, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Kita berkata bahwa firman itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. So God wants us to read His word Allah ingin firman-Nya dibaca and live according to the light of His word. sesuai dengan terang firman itu. So that's the second. First is, as a follower of God, we must walk in the light, in love. Second, we must walk in the light. Jadi dua hal yang bisa dilakukan untuk kita menjadi pengikut Allah. Yang pertama tadi adalah hidup dalam kasih. Yang kedua hidup dalam kasih, tadi kasih pada Allah, pada sama dan pada orang di luar. Dan yang kedua adalah hiduplah di dalam terang. And then if you look at verse 15, Dan verse ayat 15 ke 15 is reminding us in verse 15 and 16 Paulus mengingatkan kepada kita di ayat 15, 15 and 16, 15 dan 16. Ayat 15 dan 16, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup,
janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. And he says here, walk circumspectly. In other words, he's saying, walk wisely. Dikatakan di sini intinya adalah hiduplah secara bijaksana, And secara berhikmat. just in case we don't understand, he explains what he means by that. He says, not as fools, but as wise. In other words, God's saying, don't walk like a fool, but walk wisely. Dikatakan di sini janganlah seperti orang bebal, orang bodoh maksudnya, tapi hiduplah atau berjalan seperti orang yang bijaksana. Who's a fool? Siapa orang bodoh? If I go to the mirror, Ketika saya berkaca, as I am putting my shirt on, and I see my buttons are not matched properly and they're all over the place, ketika saya berkaca dan ketika saya melihat apa ini kancing baju saya dan itu tidak match satu dengan yang lain, ada yang missing, ada yang tidak sesuai gitu ya. and I put my tie on, but the knot is not straight, the tie is going this way, Memasang dasi saya dan dasi ini tidak sesuai, mungkin mincang kanan, mincang sana, mincang sini. and I don't correct it, I'm a fool. Dan ketika saya tidak dikritisi, saya adalah orang yang bodoh. In the same way, Dalam hal yang sama, young people, anak muda, the Bible says, don't be unequally yoked with an unbeliever. In other words, it's saying, be careful of who you're going to marry. Make sure it's someone that knows the Lord. And when the Bible gives us that instructions and we ignore it, we are in danger of messing up our lives. ya anak-anak muda perhatikan, Alkitab berkata janganlah menjadi pasangan yang tidak seimbang. Pastor Dilanjang secara khusus berkata tentang jodoh. Hati-hati dalam memilih jodoh atau pasangan. Karena itu kalau maksudnya menghindari bentuk yang tidak seimbang. Well, that one got you all smiling. That whatever is so said there. Yeah, good. Right. So in every area of your life, Dan di setiap area dalam kehidupan Anda, God says, Allah walk berkata, wisely. Don't walk like a fool. Walk berjalanlah wisely. hiduplah secara bijak, jangan seperti orang bodoh, termasuk mencari jodoh tadi ya. But then he goes on to say in the next verse, how are we to walk wisely? He says, redeeming the time. In other words, don't waste the opportunities and the time that God has given you. Serve God in these years that He has given you. Apa maksudnya supaya hidup secara bijak? Ada ayat yang berkata di tempat yang berkata, tebuslah waktu, redeem your time. Kalau di bahasa Indonesia apa ya? Tebuslah waktumu. Kalau di bahasa Indonesia, gunakanlah waktumu. Tapi kalau di bahasa Inggris, tebuslah waktumu. Dengan cara apa? Jangan melakukan hal yang bodoh, karena ini kesempatan satu-satunya untuk kita hidup berkenan kepada Allah. Satan is going to tempt you to say, well, maybe I'm going to sleep 1 hour more today because I'm tired. And God is saying, look, that is the time that you spend in the Word of God. And there's always going to be things that Satan puts in your way that's going to make you waste your time when God says, redeem your time. Ketika Allah berkata, tebuslah waktumu, pasti ada banyak hal yang buat kalian tidak melakukan untuk menebus. Saya parafrasekan ya, untuk kalian tidak menebus waktumu, melakukan hal-hal yang tidak berguna, intinya gitu. Make the best use of your time because you're not going to get it Lakukan back. hal yang terbaik dengan waktu Anda. Lakukan yang terbaik dengan waktu Anda. I've met many people, Saya bertemu banyak orang, some that studied with me, beberapa belajar bersama dengan saya, made some bad decisions in their life. mengambil keputusan yang sangat buruk. They made some wrong choices. Mereka mengambil keputusan pilihan-pilihan yang salah, And their whole life is wasted. dan seluruh hidupnya sia-sia. But you Tapi Anda have been warned. You have been instructed. Anda sudah diinstruksikan, ada perintah. You have been taught. Anda sudah diajar, Don't waste jangan sia-siakan that God has put in your hand. Allah Don't, yang telah berkarya dalam hidup Anda.
Don't waste the calling Jangan sia-siakan panggilan and what God has called you. dan apa yang telah Allah panggil dalam hidup Anda. Be a follower of God. Jadilah pengikut-pengikut Allah. Walk in love. Berjalan dalam kasih, Walk in the light. berjalan dalam terang, Walk wisely. berjalan secara bijak. And then as you get towards the end of the book of Ephesians in Dan pada chapter 6, akhirnya di di surat Efesus pasal yang ke-6, chapter 6 verse 20, ayat yang ke-20, where Paul is saying, for which I am an ambassador in bonds, that therein I may speak boldly as I ought to speak. Ayat 20 dikatakan yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan, berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. In fact, in verse 19 he says Pada that I might open my mouth boldly, Pada kenyataannya di ayat 19 dikatakan sebelumnya, not to be a big noise, but look at the next portion, to make known the mystery of the gospel. lihat ayat ke-19, penekanannya adalah the mystery of the gospel. Yes, that's the message, being a messenger of the gospel, that I might do it boldly. Ya, supaya menjadi pesan messenger itu apa ya? Pemberita Injil yang memberitakan rahasia Injil, the mystery of gospel, memberitakan rahasia Injil dengan berani ininya. Do you love God? Apakah Anda mengasihi Allah? Truly, I want you to not answer me. I want you to take a moment to think quietly. If God was to stand in front of you this evening, and if he was to ask you the same question that he asked Simon, the Lord Jesus Christ asked Simon Peter, Simon, do you love me? I wonder if he was to ask you that question, what would you say? You say that you love him? Apakah Anda mengasihi Allah sebagaimana Yesus pernah bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Jangan menjawab ini, tapi lihatlah ke dalam hatimu sendiri. Or are you living your life Apakah Anda menghidupi kehidupan Anda to please yourself hanya untuk menyenangkan diri Anda rather than to please him? daripada menyenangkan Tuhan? Think about it, of 285 million people in this country, he has called you and put you in this Bible college so that you can be a recipient of his love. Pikirkan jumlah penduduk yang ada di negara ini, dan ini menjadi bukan hal yang apa ya, bukan menjadi hal yang tidak ada tujuannya ada di tempat ini. Pikirkan penduduk yang di Indonesia ini yang belum pernah mendengar ini. He told us here, he said your life was going to be a distraction, but I have called you out. I have got involved in your life, and I have brought you to where you are today. Anda sebenarnya di masa lalu hidupnya hancur jika tidak mengenal Kristus dan tidak sekolah di tempat ini. Bagaimana dengan hidup Anda? Hidup Anda akan hancur, berantakan dan lain sebagainya. Tapi Allah memanggil Anda sehingga Anda belajar di tempat ini. And he says, because I have poured out my love in your life, and I have allowed my son to come and die on the cross for you. Dan ketika dikatakan bahwa Allah itu sudah mencurahkan hatinya, kasihnya, dan sampai mengutus Yesus untuk menebus dosa Anda, sehingga Anda ada di tempat ini. He says, I want you to walk worthy of the vocation to which he has called you as Bible college students. Anda harus hidup sesuai dengan panggilan Anda, karena Anda sudah belajar di tempat ini. Hidup sesuai dengan panggilan Anda. And as a demonstration of that, he says, I want you to be a follower of God. Dan untuk mendemonstrasikan hal itu, menunjukkan hal itu, saya akan menjadi para pengikut Allah. And as a follower of God, he says, Sebagai para pengikut Allah, I want you to walk in love. kita harus hidup dalam kasih. I want you to walk in the light. Kita harus hidup di dalam terang. I want you to walk wisely. Kita harus hidup secara bijak. And I want you to walk as a witness. Kita harus hidup sebagai saksi. Intinya kita punya komitmen hidup. Aku mau hidup di dalam kasih. Aku mau hidup di dalam terang. Dan aku mau menjadi
saksi yang berani. Because my friend, when he was bold in paying for your sin, it cost him his life. But he didn't stop there. He went to the cross for you, and for you, and for you, and for you. Yesus sudah menunjukkan saya para sekali itu. Yesus sudah menunjukkan keberaniannya, fokusnya ketika dia mati di atas kayu salib. Dan kita juga harus menjadi saksi yang bold, yang berani memberitakan Injil. Sadly, this church, when John writes to them in the book of Revelation, when John writes, there is one message that John had for this church, that God had for this church. He says, you have left your first love. Sayangnya, sebagaimana yang Rasul Yohanes telah dapatkan dari pewahyuannya di Pulau Patmos hingga dia menulis kitab Wahyu, Yesus berkata, kalian gereja sudah meninggalkan kasih yang mula-mula. The people to whom that love was poured out first of all. Umat yang kepadanya Allah mula-mula mencurahkan kasihnya, umat itulah yang meninggalkan kasih mula-mula itu. The people to whom they were reminded that they must walk in love. Umat yang diingatkan bahwa mereka harus hidup di dalam kasih. The people who were instructed that they must redeem the time and not waste the opportunities Umat and yang not waste their life. diinstruksikan, yang diperintahkan untuk tidak menyia-nyiakan waktu, tapi menggunakan setiap kesempatan yang ada. The people who are asked to be bold witnesses. Umat yang dituntut untuk menjadi saksi yang berani. Sadly, but to a place, Sayangnya because of other priorities in their life, Sayangnya tidak seperti itu karena kita memiliki prioritas-prioritas tertentu dalam hidup kita. because of other cares that came into their life, Because other cares. kenapa kita menjadi seperti itu? Karena ada kekhawatiran-kekhawatiran dalam hidup kita. Their jobs, their careers, having a house, and all of those things came in the way. Semua hal di dunia ini yang menjadikan kita tidak menjadi saksi yang berani tadi. They left their first love Mereka meninggalkan kasih mula-mula and they pursued some things that were important to them. dan mengejar sesuatu yang mereka anggap itu penting dalam hidup mereka. And we're reminded today, Dan diingatkan hari ini, let that not happen to us. tidak terjadi yang seperti itu pada kita. Because not only will we give account to God for the wasted life that we live, Sebab not only will we give account to God for our own lives, bukan hanya karena kita nanti akan memberikan pertanggungjawaban kita di hadapan Tuhan, but I want you to listen carefully. tapi saya ingin Anda mendengarkan baik-baik. If we deviate from where God wants us, other people may not hear the gospel because you pursue some other priorities. Ketika seseorang di luar sana tidak bisa mendengar Injil, kemungkinan besar karena kita punya prioritas yang lain sehingga tidak bisa menginjil. Maybe God is calling some of you to go to a village here. Mungkin Allah sudah berbicara pada Anda sekalian, pergi di sebuah desa tertentu A place somewhere else atau that di needs tempat the yang gospel. lain. But if you let the things of this world and things that are important to you get Tapi kekhawatiran dunia ini, kenikmatan dunia ini, maybe there will not be a lighthouse in that place. Maybe there won't be a lighthouse in that place, a church or a messenger. kekhawatiran kesenangan dunia ini sudah membelokkan tampilan Anda. So as we finish this evening, Saya akan mengakhiri pertemuan sore ini. I want you to let's take some time to, I don't know what you do normally, whether you get on your Mari knees kita and lakukan as an altar, hening sejenak apapun caranya. but I want to encourage you Saya ingin menguatkan because Anda of all that He has done for you, apa yang telah Dia kerjakan kepada Anda, because of His great love to you, karena kasihnya yang besar kepada Anda. that you will reflect on your life today, Anda harus merefleksi hidup Anda hari ini, and then you will ask the Lord, you say, God, I have made some mistakes.
akui di hadapan Tuhan, Tuhan, aku sudah melakukan kesalahan. I've lost my love for you. Saya kehilangan kasih saya kepada Tuhan. Oh yes, I come to Bible college and I sit in classes and I'm pretending, but I don't, my heart is cold. Tidak, saya belajar di sekolah kita melakukan banyak hal di sekolah kita, tapi hati saya sudah jauh dari itu, menghilangkan kasih kepada. And maybe today it's about you saying, God, I want to get back because I don't want to wait till it's too late. Dan hari ini Tuhan, aku mau kembali kepada kasih ulang lagi. For somebody else here, maybe God's calling you to say, God, God's calling you to go to some place. God's putting a person in your heart, a place in your heart, and you're ignoring it. Mungkin Anda pernah mengalami bagaimana Tuhan menempatkan tempat tertentu di hati Anda atau orang tertentu di hati Anda untuk diinjili, diberikan pesan firman, tapi Anda menolaknya. And for you today, it's about saying, God, I'm willing to recommit to the call that you have placed on my life. Hari ini kesempatan katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku ingin kembali kepada panggilanmu. And just like God took 11 men to turn the world upside down, He can take you and turn this country around for the gospel. Bagaimana Tuhan sudah pernah memakai rasul-rasul Allah bisa menjungkir balikan dunia ini pada dunia. Tuhan juga bisa memakai kita semua di tempat untuk Injilnya, untuk mengubah dunia. You read the verse, I'm not ashamed of the gospel of Christ. I'm not ashamed of the gospel of Ada Christ. ayat, aku tidak malu akan Injil Kristus. It is the power of God Itu ada kekuatan Allah of salvation. kepada keselamatan. And the next verse talks about Ayat berikutnya, the just shall live orang benar by faith. akan hidup oleh iman. And God wants you to today, maybe for some of you say, I'm willing to get on that journey of faith. God, I don't know what you have for my life for the future, but I'm willing to allow you to take me by the hand and lead you down that pathway, because I want to love you just the way you love me. Yang intinya adalah kita kembali kepada panggilan kita dan kembali kepada Tuhan, kita hidup sesuai dengan panggilan kita sebagaimana Tuhan telah memanggil kita. Shall we Untuk stand? memberitakan Injil keselamatan itu. Mari kita berdiri bersama. Let's take a few moments of quietness Ambil beberapa waktu sejenak untuk saat itu and let's think about dan pikirkan tentang where we are in our walk with Him, in our relationship with Him. bagaimana posisi kita hari ini dalam hubungan kita dengan Tuhan. And I want to encourage you Saya ingin menguatkan Anda sekalian. that you will leave your seat and come maybe to the front here. Let's make this an altar and come and talk to the Lord and make some decisions, make some commitments, put some things right before this day is over. Ya, Pastor Neranjang menantang Anda semua untuk bisa maju ke depan, yang ingin kembali kepada Tuhan, ingin menanggapi panggilan Tuhan ini, tidak dengan paksaan. Silakan maju ke depan, tenangkan diri dulu, ambil keputusan, ambil komitmen untuk kembali kepada Tuhan sebelum sesi ini selesai. Anda perlu menanggapi firman Tuhan. Kalau selama ini Anda berjalan tidak dalam kasih Allah, sedangkan Allah sudah lebih dahulu mengasihi Anda. Kalau selama ini Anda tidak berjalan dalam kasih, dalam kebenaran, dalam terang, sedangkan Allah Anda adalah Allah yang terang. Banyak hal lagi. Selama ini Anda mungkin tidak berjalan dengan firman-Nya karena sesuatu hal hamba-Nya mengingatkan kepada Anda, baik yang akan wisuda besok maupun yang persiapan wisuda tahun depan dan berikutnya. Jangan berjalan dalam gelap. Kalau selama ini Anda mengaku secara pribadi hadapan Tuhan dan jalan dalam gelap, silakan kepada Dia untuk kembali dalam gelap. Yang selama ini jalan Anda tidak jalan dalam kasih, dalam kebencian, dalam iri hati, kembali jalan kasih dengan Tuhan. Kalau selama ini jalan Anda bukan jalan firman Tuhan,
jalannya sudah melenceng ke jalan yang lain, kembali malam ini hambanya Brother Niranjan memberi kesempatan kepada Anda untuk menanggapi dengan cara maju ke depan, berteluk di hadapan Tuhan Anda, mengakui, ya Tuhan, mulai sekarang saya akan jalan di dalam kasih. Ya Tuhan, mulai sekarang saya akan jalan dalam firman Tuhan. Mulai sekarang saya akan jalan dalam jalan yang terang Kristus. Mari sekarang tanggapi, ambil tindakan, nyatakan kesiapan Anda kepada Tuhan dengan maju dan berteluk di hadapan altar, berjarak dan silakan. Yang lain, lanjut. Jangan ragu-ragu. Kalau sekarang Anda melenceng jalan yang menuju pada jalan kata-kata orang, tidak jalan dalam kasih, tidak jalan dalam firman-Nya, tidak jalan dalam terang, sembunyi-sembunyi, banyak bohong, banyak permainan, banyak tipu-tipu, banyak melenceng, lebih banyak membaca TikTok, baca internet, Google daripada firman Tuhan. Hari ini Anda berjanji sama Tuhan kembali jalan dalam terang Kristus, kembali jalan dalam firman-Nya, kembali jalan dalam kasih Kristus, karena Dialah yang lebih dari mengasihi Anda. Jangan seperti jemaat Efesus, sudah baik-baik, sudah rajin, sudah setia, sudah dalam nama hebat, sudah jalan dengan kasih, jalan dengan terang, jalan firman, tahu-tahu meninggalkan kasihnya yang mula-mula. Percuma. Para mahasiswa, hamba Tuhan yang selama ini sudah terkontaminasi dengan jalan dalam dunia, jalan dalam kegelapan, jalan dengan kata-kata selain firman Tuhan, ambil kesempatan bertobat, mengatakan kepada Tuhan, tolong saya mulai hari ini ya Tuhan, kasih-Mu kepadaku, aku akan jalan kasih-Mu. Firman-Mu kepadaku, aku akan jalan menurut firman-Mu. Terang-Mu kepadaku, aku akan jalan terang-Mu. Ya Yesus. Siapa lagi yang berkeputusan dengan Tuhan, mengambil keputusan dengan Tuhan memperbaiki hidupnya? Siapa lagi menyerahkan diri untuk dipakai Tuhan sebagai terang Kristus, sebagai pemberita Injil, dengan berani, dengan kuasa Injilnya, sampaikan kepada Tuhan secara pribadi, dengan maju ke depan bertelut, dengan berdoa di kursi, dengan bertelut di kursi Anda atau hati Anda. Tuhan mendengar kejujuran hati Anda. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur pada sore ini. Tuhan menguatkan iman kami lagi yang selama ini sudah melenceng jalan dengan jalannya sendiri, semaunya sendiri, dan ditegur marah, tersinggung, bahkan mau keluar. Hari ini Tuhan mau mengembalikan yang selama ini jalan dalam kegelapan dengan tidak jujur, tipu muslihat, dusta. Oh Tuhan, malam ini saya berjanji akan jalan di dalam jalan yang terang, yang jelas, kelihatan, tidak remang-remang. Tuhan, selama ini saya banyak membaca buku-buku yang tidak berguna, banyak membaca TikTok, banyak membaca apa yang ada di internet dan sebagainya. Sudah tidak lagi tertarik membaca kitab dari Kejadian sampai Wahyu. Bahkan sebagai mahasiswa kitab, hafal nama kita pun tidak, tetapi hafal yang lain. Oh Tuhan, mulai saat ini aku mau kembali kepada-Mu, supaya dapat berjalan dalam terang-Mu, supaya dapat kembali jalan dalam kasih-Mu, supaya kembali jalan dalam firman-Mu yang penuh kuasa. Di dalam nama Yesus,
Saya berkomitmen menyerahkan kemenangan ini. Amin. Terima kasih atas perhatian saudara sekalian. Silakan kembali dulu setelah selesai berdoa kepada Tuhan. Thank you very much, Brother Diraja, for your message. This is the point that very important for the Preston family and for the Bible student, as well as for the student who will graduate tomorrow morning. This is the word that they may delay. Hopefully they will come back. Their love with Jesus Christ. Hopefully with love, walk with the love of Christ. Hopefully they will walk in the life of Christ. And hopefully they will walk according to the word of God, which is very, very powerful. Thank you very much. Mana Pak Sio? Terima kasih untuk kesempatan berada dan menyampaikan firman Tuhan. Kami kembali Pak. Baik, kita akan akhiri persekutuan kita dan nanti anak-anak mahasiswa boleh tinggal sebentar dan nanti Pak Pendeta Antoro, Ibu Pastor Miranda dan Pak Pendeta, Ibu Pendeta juga pengurus STT untuk kita akan berangkat ke tempat kita akan ada persekutuan di sini. Namun sebelum itu kita akan berdoa, mohon pimpinan Tuhan sebagai Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan, Engkau memberkati kami hari ini. Kami boleh mendengar firman-Mu, mengingatkan kepada kami bagaimana kami harus hidup, bagaimana kami harus melaksanakan amanat agung untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sekitar kami dengan dasar Tuhan mengasihi kami dan kami juga mengasihi orang sekitar kami. Bapa di surga, kami serahkan Tuhan kalau nanti sebentar kami akan melanjutkan persekutuan di tempat kami makan bersama, dan kami juga serahkan anak-anak-Mu kalau pada malam hari ini juga akan menikmati berkat-Mu, sucikan mereka sudah berangkat dari tubuh kami. Kami berdoa Tuhan untuk malam hari ini. Setelah ini kami akan melaksanakan tadi bersih. Tuhan berkati kami untuk supaya kami boleh mempersiapkan dengan baik untuk pelaksanaan wisuda besok pagi Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang dalam perjalanan. Kami serahkan juga teman undangan yang kami harapkan untuk bisa datang. Kami mohon pertolongan Tuhan, bahkan ingatkan mereka, Kau beri kesehatan buat mereka supaya boleh bersama-sama dengan kami untuk datang menghadiri acara wisuda besok pagi. Bapa di surga, doa dan permohonan yang kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin. Terima kasih Pastor Niala, dan kami akan bersama-sama berangkat ke sana, pengurus sekolah dan Bapak Ibu Pendeta untuk ke satu kali, dan Pak Yudi ya, nanti kami bersama dengan saya. Pak Dirman ada kan? Pak Dirman langsung ke sana. Oke, Pak Bambang, Ibu Bapak, Pak Yudi, Mas Simon, Ibu Pendeta, anak-anak yang lainnya